Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di tahun 2025. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat, di sini ada Seven of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Pentacles. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di 2025. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, di sini tergambar ya, akan ada perubahan situasi. Keadaannya akan menjadi semakin baik, di mana kamu akan semakin mampu memanfaatkan situasi dan keadaan untuk benar-benar bisa membawa kesuksesan dan keberhasilan serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu di tahun ini. Dikarenakan kartu ini menggambarkan kerjasama. Di tahun ini kamu mulai dipercaya. Orang-orang mulai merasa yakin bahwa dengan dirimu lah, dengan bekerja sama denganmu, dengan berkegiatan bersama dirimu, mereka yakin akan sukses dan berhasil. Dan inilah yang akhirnya bisa kamu manfaatkan, serta dengan pengalaman, dengan experience, dengan dedikasi yang semakin baik yang ada di dalam dirimu. Bukan hal yang mustahil, kerjasama yang baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membawa begitu banyak keberhasilan, begitu banyak keberlimpahan terjadi di dalam hidupmu. Dan tentunya untuk mereka-mereka yang mempercayakan dirimu untuk berkegiatan bersama mereka. Nah, jadi ada keberhasilan dan keberlimpahan yang kamu dapatkan. Dan keberhasilan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka-mereka yang sudah mempercayakan kepercayaannya kepada dirimu. Nah, ini dikarenakan apa? Mungkin inilah jawaban dari doa dan usahamu. Mungkin inilah ya, saatnya semesta mulai memberi restu kepada dirimu, mulai mempertemukan hal-hal baik dan luar biasa kepada dirimu dan untuk kehidupanmu. Dikarenakan perjuangan dan usaha yang maksimal yang selama ini yang kamu lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun di tahun sebelumnya kamu belum mendapatkan kesempatan yang baik, peluang yang sangat berharga, tetapi kamu memang tidak pernah surut semangatnya, tidak pernah menyerah, terus berdedikasi tinggi, terus berikan yang terbaik, terus lakukan kegiatanmu dengan sepenuh hati dan semampu yang kamu bisa. Sehingga hal inilah yang membuat orang-orang sekitarmu mulai mempercayakan hal-hal baik kepada dirimu.
mulai membuka peluang dan kesempatan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk berkegiatan bersama dirimu. Dan mungkin inilah yang dikatakan cahaya takdir yang akhirnya dipertemukan dengan dirimu, yang akan membuat kehidupanmu semakin bersinar, semakin berkelimpahan, dan semakin mampu membawa kebaikan dan kebahagiaan bukan hanya untuk dirimu dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, jadi inilah mungkin ya gambaran dari apa yang akan terjadi di dalam hidupmu, teman-temanku, di tahun ini, di tahun 2025. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, benar kan? Ini gambaran dari sebuah kesuksesan yang akan kamu raih. Ada keberhasilan, ada jalan-jalan terbaik yang mulai terbuka lebar untuk dirimu. Kenapa? Karena selama ini, di tahun-tahun sebelumnya, baik kamu lakukan kesalahan, baik kamu rasakan kegagalan, baik kamu rasakan kekecewaan-kekecewaan dari situasi dan keadaan yang mungkin belum berpihak kepada dirimu, disitulah kamu ambil dan saring pelajaran-pelajaran yang berharga di sana. Kamu jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk kamu terus melangkah maju, terus menjadi lebih baik, dan terus menata apa yang kurang dan apa yang salah yang ada di dalam dirimu. Sehingga wajar jika di tahun ini kamu akan kembali bersinar, kamu akan kembali temukan peluang dan kesempatan yang akan membuatmu mampu meraih kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Karena perjalananmu di tahun-tahun sebelumnya, ya, baik ada memori tentang kegagalan, tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, tentang hal-hal lainnya, mampu kamu ambil benang merahnya. Mampu kamu jadikan pelajaran-pelajaran berharga untuk kamu jadikan bekal ke depannya agar tidak salah di dalam melangkah, agar tidak salah di dalam pengambilan keputusan. Dan agar terus mampu melakukan yang terbaik, minim akan kegagalan, akan kesalahan yang kamu lakukan di tahun ini. Sehingga wajar jika kartu ini menggambarkan kesuksesan yang akan kamu raih dan keberhasilan yang akan mampu kamu share dan kamu bagikan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, yang mempercayakanmu, yang ingin bekerja sama, yang ingin berkolaborasi dan berkegiatan bersama-sama dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Jadi, tahun ini kamu benar-benar akan siap menghadapi masalah apapun yang ada di dalam hidupmu. Di mana kamu telah menjadi sangat matang, sangat dewasa, sangat bijak di dalam melalui setiap kegiatanmu. Karena apa? Karena di tahun-tahun sebelumnya kamu telah banyak belajar. Kamu telah banyak pengalaman sehingga membuat kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu. Ya, tergambar pada kartu ini. Ada sesosok pria dengan banyaknya pengalamannya, dengan experience yang semakin berkembang, yang semakin tinggi yang dia miliki, sehingga dia mampu menguasai bidang kegiatannya, sehingga dia benar-benar mampu menunjukkan kualitasnya di kegiatan tersebut. Sehingga wajar jika peluang, jika kesempatan, jika kerjasama terbuka lebar untuk dirinya. Dan hal inilah yang dia manfaatkan untuk membawa hal-hal baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang sekitarnya yang ada di kegiatan tersebut. Oke, makanya kamu akan benar-benar kembali bersinar di tahun ini seperti kamu sedang bertemu dengan cahaya takdir yang baik, ya. Peluang dan kesempatan yang sangat berharga yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya belum kamu temukan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini mungkin lebih kepada
Di mana selama ini memang kamu mampu bertahan dari setiap situasi sulit, dari setiap keadaan yang tidak berpihak kepada dirimu, ya. Dan kamu benar-benar mampu mengendalikan dirimu, ya, menempatkan situasi, menempatkan caramu, menempatkan attitude-mu, ya, di tempat dan waktu-waktu yang tepat. Nah, jadi dengan pengendalian diri yang baik, sehingga kamu mampu tampil apa adanya. Tampil begitu lugas, tampil begitu percaya diri, sehingga membuat kamu begitu dipandang elegan di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi dengan mereka yakin, mereka memandangmu sebagai sesosok pribadi yang tenang, yang tangguh, dan mampu melewati segala macam situasi. Dan inilah yang mengundang reaksi mereka untuk benar-benar bisa memberikan peluang, membuka jalan kerjasama, membuka kesempatan-kesempatan baik untuk dirimu. Ya, tergambar di kartu ini. Ya, kamu bukanlah seorang yang ketika sukses, ketika namanya harum, itu menjadi seperti ada star syndrome gitu. Ya, ada keinginan untuk melakukan hal yang di luar dari kepribadiannya. Tetapi kamu bukan seperti itu. Kamu tetap tenang, tetap cool, tetap menjadi dirimu sendiri. Bahkan dulu di saat kamu nggak dikenal orang, ataupun sekarang kamu mulai dikenal orang, kamu tetap tampil apa adanya dengan penuh percaya diri, dengan penuh elegan. Dan hal inilah yang membuat kamu akan benar-benar mampu mengendalikan setiap situasi yang ada di dalam hidupmu saat ini, di tahun ini, dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jelas ini adalah kesabaran. Ya, kesabaran, dedikasi, kegigihan, ya, akhirnya mengantarkan kamu, ya, untuk mencapai hasil-hasil yang baik di tahun ini. Ya, jadi kesabaran di dalam melewati setiap proses, di dalam mencintai setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu, akhirnya yang mengantarkan kamu pada hasil yang baik, pada jawaban-jawaban termanis yang bisa kamu temukan di tahun ini. Ya, jadi dengan kita selalu bersabar, dengan teguh keyakinan, ya, teguh pendirian, tidak ingin seperti orang lain, tidak ingin memaksakan diri di saat kita belum mampu. Nah, di saat itulah kita akan mampu menjadi profesional, menjadi master, menjadi ahli di bidang kegiatan kita. Dengan begitu banyak penghargaan, dengan begitu banyak pencapaian, maka kesempatan dan peluang-peluang terbaik akan terbuka lebar untuk diri kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan keberlimpahan, ya, di mana kamu akan semakin sejahtera, semakin mapan, yang dulunya mungkin sulit untuk kamu miliki. Nah, di tahun ini apa keinginanmu? Apa keinginan orang-orang tercinta? Ya, semoga akan bisa kamu penuhi dengan sangat baik, karena kartu ini menggambarkan elegan, menggambarkan kekayaan, menggambarkan bahwa kamu akan sukses dan berhasil. Ya, inilah kemapanan yang akhirnya menantimu di tahun 2025 ini. Di mana dulunya, ya, keinginanmu, kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi agak sulit kamu penuhi dengan baik. Nah, di tahun ini semua kebutuhan akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik, ya, dengan sangat tepat, dan kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini sepertinya bukan untuk semua ya, tetapi untuk beberapa dari kamu. Di tahun ini kamu akan mampu menjadi seorang yang optimis untuk meninggalkan masa lalu. Seorang yang mampu mulai melupakan apa yang telah terjadi. Mulai mampu meninggalkan masa lalu. Mulai mampu merelakan, mengikhlaskan apa yang hilang dan pergi, ya, dari dalam hidupmu di tahun sebelumnya. Dan kamu akan kembali melangkah menuju tahun 2025 ini dengan sangat baik. Dan kamu akan dapatkan ganti-ganti terbaik dari apa yang hilang, dari apa yang pergi.
Meskipun dalam wujud yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, tetapi semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi ada keyakinan, ada optimisme di dalam dirimu untuk benar-benar bisa berdamai dengan masa lalu, merelakan apa yang telah terjadi, dan kamu akan dapatkan ganti. Bahkan yang lebih baik lagi, walaupun dalam bentuk yang berbeda di tahun ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan kembali bersinar di tahun ini. Di tahun 2025 ini, kamu akan bertemu dengan cahaya takdir yang semakin baik. Dan hal inilah yang akan kamu manfaatkan untuk bisa berbuat baik, berbagi kebahagiaan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.